140 misalnya. Ya. Cuma 20. Nah, semakin jaraknya jauh, itu semakin kekakuan di arterinya itu tampak. Jadi itu prediksi terjadi kekakuan atau aterosklerosis. Makanya British Society of Hypertension itu mengatakan adanya isolated systolic hypertension. Ya, hipertensi sistolik yang terisolasi. Gimana? Pengganti dokter Surabaya. Ya, pengganti ya. Jadi ukuran pengganti dari dynamic cyclic stress selama sistolik. Ya, pulse pressure akan menjadi marker yang lebih baik dari peningkatan kardiovaskular risk daripada hanya sistol dan diastol saja atau diastol saja pada orang yang tua. Jadi pada orang yang tua, selain tensinya sistol dan diastol, Anda harus lihat berapa pulse pressure-nya. Kalau semakin tinggi bedanya, berarti semakin menunjukkan dia terjadi aterosklerosis di mana-mana. Nah, what clinical guidelines are used to categorize hypertension? Ya, pakai GNC-8 ya. Ini yang paling banyak dianut di seluruh dunia memakai GNC. 8 itu adalah ke-8. Jadi GNC 1, 2, 3, 4, 5 sampai rekomendasi yang terakhir ke-8. Nah, kita bisa lihat sini ya. Development of Hypertension Guideline, DGNC and Drug Therapy. Ketika awal-awal tekanan darah tinggi, ada guideline itu tahun 73 ya. Ya. GNC 1 itu 76, GNC 280 itu masih ada 34 macam obat waktu itu. Termasuk diuretik. Terus meningkat sampai GNC 7 kemarin 2003 ada lebih dari 125 obat darah tinggi. Bayangkan. Ya. Termasuk diuretik. Nah, adik-adik sekalian, ini normal tension, normotension, ini pre-hypertension, 140 ini stage 1 hypertension, 160 stage 2 hypertension. Ya, ini menurut US Department of Health and Human Services. Ya, data ini ya. Nah, GNC 6 kemarin juga begitu. Ada namanya normogram ya. Jadi bisa melihat orang ini berada pada risiko low atau moderate atau high risk untuk meninggal, untuk kena serangan jantung, jadi morbiditasnya meningkat dan mortalitasnya juga meningkat. Contoh saja ketika tekanan darahnya 140/90 katakan seperti itu, grade 1 hypertension. Kemudian ada faktor risiko, ada 2 misalnya obesitas misalnya dan gula darah misalnya seperti itu. Maka dia termasuk moderate risk. Ya. Dan ketika dia sudah pernah kena serangan jantung, maka dia very high risk. Jadi kalau udah kena serangan jantung atau udah pernah kena penyakit ginjal, itu langsung very high risk. Paham ya di sini? Oke. Nah, apa faktor risiko itu? Risiko ini, faktor risikonya apa saja? Ya ini, tekanan darah ya. Kemudian level of pulse pressure. Jadi tekanan darah, pulse pressure. Kemudian usia. Laki-laki lebih muda ketimbang wanita. 55 tahun ke atas, wanita 65 tahun ke atas. Kemudian merokok. Jadi Anda jangan merokok ya. Karena tanpa apapun. Katanya tuh itu ditandain. Nah, jangan naik doang kan. Iya. Siapa itu? Ya, Naurah tadi ya. Ya, kemudian adalah dyslipidemia. Dyslipidemia ini adalah ketika total kolesterolnya 190 atau LDL-nya 115 atau HDL-nya 40 ke bawah ya. Ya. Miligram per desiliter ya, atau TG-nya 150 mg per desiliter. Ini kalau men ini women 46 HDL-nya.
Kemudian ketika fasting plasma glucose 102 sampai 125. Ya, ini risk factor. Tidak ada tekanan darah, pulse pressure, usia, ya, smoking, dyslipidemia, gula. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tekanan darah, kemudian pulse pressure, kemudian usia, smoking, merokok, dyslipidemia, dan gula. Dari sini, yang non-modifiable hanya usia. Ya, yang tekanan darah, pulse pressure, smoking, dyslipidemia, dan gula, ya, ini adalah modifiable risk factor. Yang non-modifiable adalah usia. Kemudian ada yang dinamakan subclinical organ damage. Ya, ketika Anda mengetahui dari rekam jantung terjadi suatu LVH, ya, menurut Sokolov-Lyon, ya, lebih dari 38 mm, ya, atau Cornell lebih dari 2440 mm per millisecond, atau ekokardiografi adanya mengalami LVH, ya, atau carotid wall thickening di penebalan dinding karotis lebih dari 0,9 mm atau plak, terjadinya carotid femoral pulse wave velocity lebih dari 12 meter per second, ya. Kemudian ankle brachial index ABI itu di bawah 0,9. Jadi ketika tekanan darahmu di ankle, di kaki sama di brachial, ya, itu melebihi 9/10. Kurang dari 9/10, maaf. Jadi lebih berat yang brachialnya, ya. Misalnya sistolnya paling enak pakai MAP ini, ya, paling enak pakai MAP. Ya, tapi bisa diukur misalnya sistolnya 150 kalau di tangan, di kaki cuma 100. Ya, maka ankle brachial 100 dibagi 150 adalah 10 dibagi 15. Berapa itu? 2/3. 2/3 sama dengan 0,66. 0,66 berarti di bawah 0,9. Jadi ini suatu kerusakan subklinis. Ya. Kemudian kreatinin yang meningkat, laki-laki sampai 1,5, 1,3, 1,5, perempuan 1,2 sampai 1,4. Kemudian low estimated glomerular filtration rate, jadi GFR yang menurun. Ya, laju filtrasi glomerulus yang menurun. Ini subclinical organ damage. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Dokter. Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, CNC8, ya, pada pasien 60 tahun lebih, start treatment ketika tekanan darah 150/90 atau ya sampai under this threshold. Jadi kalau Anda temukan pasien tekanan darahnya lebih tinggi dari itu, turunkan sampai di bawah 150/90. Oke. Kalau umur di bawah 60 tahun atau CKD, ya, atau diabetes, maka 140/90. Ya. Kemudian in non-black patient, ya, non-black, ingat-ingat ya, non-black. Berarti Anda ini kan non-black, kita semua ini non-black. In non-black patient with hypertension, maka treatmentnya yang utama adalah thiazide type diuretik. Jadi yang pertama adalah diuretik golongan thiazide. Ini kalau yang non-black. CCB, ACE inhibitor, atau ARB. Kalau black, ya, maka isoterapy kalau orangnya hitam, maka pilihannya thiazide atau CCB. Diuretik thiazide atau CCB. Kalau non hitam, thiazide dan kawan-kawan, semuanya bisa. Tapi kalau orangnya kulit hitam, maka pilihannya thiazide dan atau CCB. Oke.
Kemudian pasiennya lebih dari 18 tahun dengan CKD, ya, chronic kidney disease, maka initial or add-on therapy should be an ACE inhibitor or ARB regardless of race or diabetes status. Jadi ketika orang umur 18 tahun dengan CKD, terapi awalnya atau terapi tambahannya harusnya hanya cuma 2. ACE inhibitor atau ARB. ACE inhibitor tahu ya contohnya seperti apa? Gimana, Dek? Gimana? Fauzi? Fauzi ya? Ada yang tahu, Dek? Yang golongan pril-pril itu dok, kaptopril. Iya, betul. Pril ya. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril, trandrolapril, perindopril, imidapril itu adalah golongan ACE inhibitor. Ya, kalau ARB apa aja? Oh itu yang kandesartan, tantan itu Iya, dok. tantan ya betul. Kanesartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, ya itu ya, apalagi ya, valsartan. Nah, itu tantan itu adalah ARB ya, atau ARB ya. Jadi kalau orang 18 tahun ke atas kena ginjal, entah gagal ginjal atau tidak, penyakit ginjal pokoknya langsung ACE atau ARB. Ingat-ingat ya, ini sering keluar ujian ini. Ujian dokter, ujian apa ini sering keluar ini. Ini halaman ini ya. Ingat. Oke. Kemudian tambah sekarang prevalensinya. Lebih dari 65 juta orang Amerika mempunyai hipertensi. Dan of those diagnosed with hypertension less than 50% have air blood pressure under control. Ini nyata tidak semuanya tertib ya. Hanya kurang dari 50% yang terkontrol. Ya. Ketika seseorang itu lack of treatment, tidak diterapi secara proper, maka akan menyebabkan komplikasi yang serius. Ini kita bisa lihat ya, prevalensi dari hipertensi Amerika, Italia, Sweden, England, Spain, Finland, Japan, Germany, ya, ternyata yang paling banyak di Jerman ya, 55%. Anda pernah keluar negeri nggak? Belum. Ya, nanti mudah-mudahan ya. Anda belajar yang rajin, minta kepada Allah, suatu saat insya Allah bisa keluar negeri. Ya, alhamdulillah. Jadi Anda nanti bisa tahu nih di mana orang-orang seperti apa, orang di sana bentuknya seperti apa. Ya, orang Australia itu berbeda dengan orang-orang Amerika Serikat. Ya. Kemudian orang-orang Jerman itu juga berbeda bentuknya, orang Spanyol bentuknya seperti apa, Perancis. Anda bisa lihat nanti lama-lama kalau Anda punya kesempatan nanti salah keluar negeri, nanti mudah-mudahan Anda bisa tahu ya seperti apa orang-orang di sana. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini prevalensi hipertensi ini jumlah people yang affected ya, yang terkena ya. Kita bisa lihat ini tahun 1991 sampai 2005. Ini kita bisa lihat tertinggi adalah hipertensi. Kedua adalah asma, kemudian ischemic heart disease, kemudian diabetes, COPD, dan yang terakhir adalah epilepsi dalam apa namanya diagram ini ya. Yang paling tinggi adalah hipertensi. Nah, bagaimana yang terkontrol dan tidak? Ternyata yang terkontrol itu jauh lebih sedikit daripada yang aware. Ya, yang tidak terkontrol maupun tidak sadar itu yang terkontrol hanya sedikit ya. Contoh saja di Jepang ya. Jepang itu 16% itu yang sadar ya, yang terkontrol cuma 4,1. Jadi ada yang diobati cuma nggak terkontrol. Contohnya tekanan darahnya 160/100 diobati cuma tetap aja 160 atau cuma turun sedikit 150.
Ini tidak terkontrol. Ya, yang terkontrol ternyata yang paling bagus di Amerika. Kita lihat sini, 28,6%. Ya, jadi yang sadar 69, sadar tidak diobati itu masih banyak. Yang diobati cuma 52,5%, dan 28,6% terkontrol. Jadi kurang lebih separuhnya, kurang dari separuhnya ya dari yang sadar. Nah, blood pressure control ini, rate ini ya, trend in awareness, treatment, and control of high blood pressure in adult, ini umur 18-74 tahun, menurut NANS ya, National Health and Nutrition Examination Survey, ya, ini secara persentase, kita bisa lihat di sini, ini fase 1, fase 2, kemudian 1999 sampai 2000, yang sadar ini 70%, yang treatment 75-9%, yang terkontrol 34%. Jadi yang dikontrol itu biasanya tidak lebih dari 50% dari yang sadar. Ini juga kita lihat sini diagramnya. Tapi tampaknya ada perbaikan dari tahun ke tahun, dari orang Amerika pun tidak hanya orang Indonesia, kesadaran untuk berobat itu sudah membaik seiring dengan berjalannya waktu ya. Indonesia mungkin masih di angka seperti ini saya kira. Saya nggak tahu juga ya sekarang berapa, tapi Amerika saja itu angka 70% yang sadar itu di tahun 1999 sampai 2000. Ya, baru 70% yang sadar. Nah, ini deaths attributed to 19 leading risk factor by country income level tahun 2004. Kita bisa lihat sini, tekanan darah tinggi nomor 1 ya. Ini pada high income, di middle income, dan low income. Dia nomor 1 terus. Jadi pada negara-negara yang kaya, pertengahan, dan low income. Ya. Kemudian tobacco use. Jadi merokok itu ada di negara kaya, negara maju, negara menengah, dan negara miskin. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita bisa di sini berapa kontribusinya secara statistik angka-angka penyakit tadi. Karena darah tinggi itu ternyata kematiannya itu 12,8% dari total kematian. Merokok 8,7%. Jadi tinggi sekali ya. Jadi jangan Anda jerumuskan diri Anda dalam lembah penyakit dan kematian ya dengan merokok ya. Kemudian tekanan darah tinggi ini kita bisa di sini ya, kemudian gula darah tinggi 5,8%. Tidak pernah olahraga 5,5%. Jadi Anda harus olahraga ya. Ini anak-anak adik-adik ini olahraga apa enggak ini biasanya? Dia suka olahraga enggak di sini? Ada dok. Iya dokter. Apa olahraganya? Jalan Lari-lari. Sehat. Jalan sehat ya. Jadi olahraga paling bagus itu olahraga aerobik ya deh ya. Aerobik itu bisa, yang paling bagus itu renang sebetulnya. Renang ya. Kemudian lari itu high impact sayangnya. Ya, kemudian jalan cepat ya. Bersepeda itu bagus ya. Jadi kalau kayak fitness itu bukan itu ya hanya pembentukan otot, bukan untuk kesehatan jantung dan mencegah kematian, bukan karena itu. Tapi kalau Anda ingin sehat secara jasmani ya, maka olahraganya itu olahraga aerobik, sepeda, renang, mendayung, lompat tali, ya, jalan cepat, brisk walking ya. Kemudian senam aerobik ya, seperti itu. Kita bisa di sini ya, physical inactivity, overweight on obesity, high cholesterol, unsafe sex karena penyakit menular ya, alcohol use, childhood underweight. Jadi kalau anak kecil berat badan kurang itu juga menyumbang angka kematian yang lumayan ya. Kemudian asap ya dari asap kendaraan bermotor itu 3,3%. Nah, bagaimana hubungannya manfaat dari menurunkan tekanan darah? Menurunkan tekanan darah itu akan menurunkan risiko ini deh. Jadi risikonya itu paling sering 3. Ya, stroke di otak, kemudian infak jantung, kemudian gagal jantung. Kalau otak tidak bisa payah otak, tapi payah jantung bisa. Ya, stroke itu bisa menurunkan risiko stroke sampai 40%.
jantung sampai 25%, heart failure sampai 50%. Jadi lumayan sekali ya. Stroke itu bisa turun sampai 40%, penyakit koroner sampai 25%, ya, heart failure, gagal jantung sampai 50%. Jadi paling manfaat buat jantung yaitu di gagal jantung. Setelah itu di otak 40, setelah itu di jantung untuk penyakit koroner 25%. Ya, ternyata adik-adik, risiko mortalitas kardiovaskular, CV mortality, doubles with each 20/10 mm mercury blood pressure increase. Ya, ini studi dari meta-analisis dari 61 prospective observational studies ya. Yang kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ya, ketika tensinya 115/75, ini risiko kematian jantungnya 1. Ketika naik 20/10, 135/85 dari 115/75, maka 2 kali lipat untuk risiko kematian gagal jantung. Kemudian ketika 135 ke 155, 20/10, maka naik 4 kali lipat. Naik 20/10, 105/105, naik 8 kali lipat. Ya, makanya daripada itu, kalau Anda ingin sehat betul, tensinya di 115/75 ke bawah. Ya, 115/75. Oke, adik-adik. Nah, setiap 2 mm Hg turunnya tekanan darah akan mereduksi sifilis sampai 10%. Jadi risiko jantung sampai 10% turun. Ya. Jadi cuma 2 mm Hg aja. Dari 140 ke 138 misalnya. Ya. Tensi 140 turun ke 138, maka turun 77% reduction dari ischemic heart disease in other vascular disease mortality. Ya. Kemudian 10% reduction in risk of stroke mortality. 7% turunnya di jantung, ya. Kemudian 10% turunnya di stroke. Jadi memang lebih manfaat untuk yang stroke, ya. Nah, CVD risk ini hypertension prevalence-nya 50 juta orang Amerika itu kena karena darah tinggi, dan datanya tentu saja akan selalu meningkat ya. Dan relationship to risk of CVD is continuous, consistent, and independent of other risk factor. Jadi tekanan darah ini akan meningkat terus, continuous, konsisten, dan merupakan faktor risiko yang independen. Ya, setiap peningkatan 20/10 dari 115/75 akan meningkatkan 2 kali lipat risiko. 115 ke 135, 135 ke 155, 155 ke 175 akan meningkatkan 2 kali lipat risiko kematian akibat, ya. Prehypertension signals. Jadi kalau ada orang prehipertensi, maka itu menandakan orang tersebut perlu untuk diberikan edukasi untuk menekan tekanan darah ke arah normal untuk mencegah hipertensi. Ya, tadi ya. Jadi manfaat tekanan darah itu ketika diturunkan adalah mengurangi atau mencegah gagal jantung sampai 50%. Ini ya. Ketika jantung itu membesar karena pompanya berat, karena tekanan darah tinggi, stiffness di arteri, ya maka ini jantungnya akan bekerja ekstra kuat sehingga terjadinya suatu hipertrofi, ya, hipertrofi di ventrikel kiri. Terjadinya hipertrofi di ventrikel kiri inilah penyebab namanya kardiomiopati atau LVH, ya, left ventricle hypertrophy. Berbeda dengan otot, ketika Anda berlatih barbel, Anda mengangkat beban berat di otot lurik, tambah besar badannya, bisepsnya tambah besar, tambah kuat. Kalau otot jantung, otot dengan satu sel, inti satu sel, ya. Jadi otot itu ada 3, otot polos, otot jantung, sama otot lurik. Otot lurik banyak inti selnya. Otot jantung hanya 1, ya. Nah, otot jantung ini karakteristiknya ketika dia membesar maka melemah, ya, seperti itu.
Nah, jadi hipertensi ini adalah perpaduan dari environment, gen, dan apa namanya ras ya, gender, ini kelamin ya. Jadi gen, environment, dan ras dan gender. Ras dan gender ini adalah non modifiable risk factor. Ya. Jadi adalah gene, environment, interaction. Interaksi antara gene itu adalah gen dan environment. Race, gen, gender ya, race, gender itu artinya Anda dari suku. Jadi seperti ini kelihatan tadi kan Jerman ya, seperti ini tadi kan Jerman lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Nah ini kita bisa lihat ya. Angka sebentar, ini angka di Jerman paling tinggi dan di sini paling rendah adalah Amerika Serikat. Jepang juga tinggi, Finland juga tinggi, Spain, England, Inggris ya, Swedia, Italia itu lebih tinggi. Yang paling kecil adalah Amerika. Yang di bawah 40% itu adalah Eropa, khususnya Swedia, Italia, dan Amerika. Amerika ini bukan Eropa ya, benar-benar terpisah. Nah, faktor yang berkontribusi terhadap primary hypertension adalah tiga patofisiologinya adalah SNS ya, sympathetic nervous system hyperactivity ya. Kedua, RAS, renin angiotensin aldosterone system hyperactivity. Yang ketiga adalah endothelial dysfunction. Jadi SNS, RAS, endothelial. Ya. Dan setiap orang punya darah tinggi, maka Anda harus melakukan pemeriksaan yang cermat, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian cekan kalium, kreatinin, kolesterol, gula darah, asam urat, urinalisis, ya, kemudian ECG. Ini ya, pokoknya yang Anda harus periksakan ini. Ronsen tidak harus, complete blood count darah lengkap tidak harus. Jadi yang penting adalah kalium, kreatinin, kolesterol, blood glucose, dan asam urat. Ini tadi ekokardiografi untuk yang normal, ya. Ini yang LVH hypertension. Kita bisa lihat penebalan di otot jantungnya tebal sekali dibandingkan dengan ini yang tipis. Sampai sini ada pertanyaan, ada deh? Pertanyaan enggak? Mungkin masih belum, dokter. Oke. Bentar ya. Dokter mau tanya, dokter. Ya. Jadi kayak penyakit yang dilarang marah-marah atau banyak pikiran nanti hipertensi itu benar ya, dokter? Karena saraf simpatis tadi gitu atau gimana? Iya, tekanan darah itu akan emosi akan menyebabkan peningkatan tonus simpatis namanya, tonus simpatis. Dan itu akan meningkatkan tekanan darah. Selalu. Dan orang yang selalu marah, emosi, itu akan cenderung tinggi terus. Dan tadi tonus simpatisnya tinggi. Ya. Dia mungkin tidak di daras RAAS, renin angiotensin aldosterone system, tapi dia bisa kena ke SNS. Ya. Apa namanya? Sympathetic nervous system. Ya. Central nervous system ini ya. Ya, sympathetic nervous system. Nah, terus kalau endothelial dysfunction itu hubungannya dengan kerusakan endotel karena gula. Karena itu makanya berhubungan dengan vaskuler yang resisten. Ya, mengeras. Endotel itu lapisan dalam dari sel pembuluh darah ya, vaskuler itu. Itu kalau halus, tidak rusak, maka NO-nya keluar. NO itu adalah nitric oxide, zat penyebab vasodilatasi. Tapi ketika Anda rusak dengan merokok misalnya, gula darah tinggi, ya, rokok gula darah tinggi, oksidasi berlebihan, misalnya hidup di dalam ruangan penuh dengan asap karbon monoksida dan banyak radikal bebas, maka itu akan rusak endotelnya. Ketika endotel rusak, tidak ada NO yang keluar, maka pembuluh darah otomatis akan mengeras, akan konstriksi.
Nah, konstriksi ini ibaratkan seperti tekanan darah Anda ketika memencet selang itu, ketika cuci mobil, cuci motor, atau menyirami tanaman. Kalau selangnya Anda pencet, maka debit airnya akan mengencang. Ya kan? Ini ibarat dari hipertensi seperti itu. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Ya, selanjutnya ya. Nah, ada yang namanya ABPM, ambulator atau ambulatory blood pressure measurement. Ya, itu adalah pengukuran tekanan darah sepanjang ambulator. Jadi sambil rawat jalan. Caranya gimana? Dipasang alat seperti ini, diikatkan di perut seperti sabuk itu, terus dia dipasangi manset di sini. Jadi setiap berapa menit dia akan mengukur tekanan darah. Hasilnya akan direkam dan nanti dianalisis di komputer. Jadi Anda tahu nanti rata-rata ambulatorinya berapa BPM-nya. Jadi bisa tahu, oh orang ini cenderung, karena kan ada orang itu yang tensinya tinggi karena white coat hypertension. White coat hypertension itu tekanan darah tinggi ketika hanya ketemu dokter. Ketemu dengan jas putih white coat. Ya, takut. Nih. Jadi kalau dengan seperti ini, di rumah nggak ada yang takuti, dia tetap tinggi, berarti apa? Berarti ada tekanan darah tinggi yang betul. Ya. Pengukuran renin tidak dilakukan secara rutin. Ini komplikasi tekanan darah tinggi pada mata, ada hemorrhagic, macular star ini pada retina ya, cotton wool spot, edema dari optik, optikus, ada AV nicking, AV crossing, dan seterusnya ya. Kemudian normal nerve fiber layer of retina, ya, ini akson, ini ganglion, ini nerve fiber layer of retina at cotton wool spot. Ketika cotton wool spot itu seperti ini, sarafnya akan terjadi suatu penggelembungan, swollen ya, akson dengan intrasitoplasmic body. Ini menyebabkan orang itu menjadi pengurangan penglihatan ya, tajam penglihatan. Nah, lalu measurement teknik ini in office, ini di kantor, di rumah sakit ya, Anda melakukan ini, itu adalah 2 kali pengukuran. Selisihnya 5 menit. Pastikan pasien tidak habis naik tangga Anda langsung tensi. Jadi duduk dulu, tenang, Anda tensi. Ya. Dan 2 kali pengukuran ini adalah 5 menit jaraknya. Sitting in chair, jadi duduk di kursi. Kemudian konfirmasikan elevated reading in contralateral arm. Jadi kanan dan kiri. Tetap 140-90, maka itu hipertensi. Kalau ambulatory blood pressure monitoring, ini indicated for evaluation of white coat hypertension. Jadi ada orang yang selalu tinggi ketika ketemu dokter, ini adalah ambulatory atau white coat hypertension. Maaf. Terus absence of 10 to 20% blood pressure decrease during sleep may indicate increased severity risk. Jadi kalau orang tekanan darah tinggi, ya, kemudian tidur itu tidak segera turun tensinya, maka resiko untuk jantungnya meningkat. Ya, ambulatory blood pressure monitoring, kalau untuk ambulatory 130/80. Kalau di kantor 140/90. Oke. Self measurement ya. Ini provide information and on response to therapy may help improve adherence to therapy and evaluate ya. Evaluate white coat hypertension. Jadi 135/85. Ya. Ambulatory itu rata-rata 130/80. Kalau self measurement atau di rumah 135/85. Termasuk hipertensi. Jadi ini value dari tekanan darah itu berbeda dari berbagai metode yang digunakan. Ya, method of blood pressure measurement ini office, self, ambulatory. Ini yang bisa memprediksi outcome dari orang itu adalah ambulatory karena dia menggambarkan tekanan darah dalam 24 jam. Untuk diagnostik juga paling bagus ambulatory. Normal limitnya self maupun ambulatory ini bisa dipukul rata 135/85 ya.
Evaluation of treatment self tentu saja karena itu untuk jangka panjang. Improve adherence juga self. Ya, blood pressure pattern data that can be obtained by ABPM and other methods. Ya, average or true blood pressure ini yang yes, ini ABPM punya semuanya. Diurnal blood pressure rhythm, dipping status, morning surge, during off track evacs, ya, blood pressure variability semua tahu di ABPM. Kalau di office hal seperti ini tidak bisa diketahui ya, karena office hanya mengukur ketika jam kerja. Ada tahu morning surge? Maksudnya adalah letupan tekanan darah ketika menjelang pagi hari. Ya, morning surge ya. Makanya banyak orang kena serangan jantung, stroke ketika pagi hari. Itulah peran dari sholat subuh dan tahajud. Ya, ternyata berkorelasi dengan penurunan angka risiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Ya, justru dengan rajin sholat tahajud dan subuh ya berjamaah, tentu saja di masjid ya untuk laki-laki, itu akan menurunkan risiko serangan morning surge ya, letupan tekanan darah ketika pagi hari. Ya, ini condition in which out of office measurement is helpful. Ini adalah keadaan-keadaan ketika pengukuran tekanan darah di luar rumah sakit itu lebih helpful, seperti ini white coat hypertension, mass hypertension, nocturnal hypertension. Ini kan ketika malam hari ya, hipertensi hanya terjadi malam hari. Kemudian labil blood pressure itu juga tahunya juga ini keduanya bisa resistant hypertension, bisa keduanya autonomic insufficiency di ABPM ya, hypertension of frequency di home blood pressure. Nah, ini white coat and ambulatory blood pressure monitoring ya. Kita bisa lihat di sini tekanan darah karena dia per 24 jam, jadi tahu jam 12, jam 15, jam 18, jam 21, jam 00, jam 03, 06, 09, 12 lagi. Dia akan tahu ya apa namanya irama dari tekanan darah ini ya, variabilitasnya ya, terus diastolipnya bagaimana. Ini karena menghindari untuk memastikan dia memang hipertensi tanpa melihat jas putih. Ya. Ini mass hypertension ya. Ini harus tahu ini mass hypertension dan nocturnal hypertension. Nocturnal hypertension hipertensi yang terjadi ketika malam hari menjelang jam 12 sampai sekitar pagi ya. Kemudian mass hypertension yang enggak terlacak ketika antara jam kurang lebih ya sekitar jam 12-an ya sampai malam menjelang tengah malam. Ini ketika orang tidak terdeteksi karena biasanya orang melakukan pengurangan tekanan darah itu di jam 11 kalau di luar negeri. Ya, jam 11 itu diukur tekanan darah. Di situ tekanan darahnya bisa jadi normal. Cuman 130 misalnya per 70 gitu ya. Tapi begitu jamnya melewati lagi ya, ketika jamnya lewat ke jam 12.13 dia beranjak naik tekanan darahnya. Ini mass hypertension. Ya, mass hypertension ini ya out of office ya. Kemudian sustained hypertension, white coat hypertension, normal tension. Ya. Ini kalau white coat itu 140/90 di office ya, 140/90. Kemudian di luar kantor, di luar rumah sakit 135/85. Ya. Semakin tinggi ini ya, mass hypertension. Kemudian di sini adalah white coat hypertension. Nah, komplikasi hipertensi apa? Ya, adalah salah satu contohnya misalnya adalah HHD, hypertensive heart disease. Jadi di situ adalah namanya tekanan darah yang menyebabkan jantung itu membesar. Kemudian cerebrovascular disease. Cerebrovascular disease itu adalah penyakit otak ya, seperti stroke ya. Kemudian peripheral vascular disease atau PAD, peripheral artery disease. Jadi arteriosklerosis pada arteri vaskuler perifer di kaki. Kemudian kidney disease dan retinal damage. Ini kalau diingat-ingat ya, 5 tempat terjadinya komplikasi darah tinggi. Ya, natural history dari untreated hypertension. Ini yang 0-30 tahun ini pre-hypertension atau borderline hypertension. Ya, ini meningkatnya cardiac output, terjadinya increase peripheral resistance. Kemudian 20-40 tahun early hypertension,
50 tahun terjadinya established hypertension, terjadinya accelerated atherosclerosis dengan sangat cepat, ya. 40-60 tahun terjadinya suatu komplikasi. Jadi makanya banyak orang, Bapak, Anda mungkin punya saudara atau mungkin Bapak Anda sendiri atau Ibu Anda yang umurnya 40 ke atas. Ya, barangkali sudah terjadi kalau sudah hipertensi sejak lama, itu biasanya sudah terjadi suatu kelainan-kelainan di target organ, ya. Makanya namanya TOD, target organ damage. Di cardiac aorta atherosclerosis, ya, jantungnya membesar, di ginjal terjadinya suatu gagal ginjal atau CKD, ya. Di retina terjadi kerusakan pada vaskuler mata, sarafnya juga begitu. Di otak terjadi kelainan di pembuluh darah otak, stroke, ya. Sampai tadi di PAD tadi, peripheral artery disease, ya. Nah, ini adik-adik, hipertensi ini adalah suatu major risk factor terjadinya suatu CHF. Hipertensi apabila dikurangi maka mencegah gagal jantung sampai 50%, ya. Seperti itu. Ini hipertensi ini obesitas, diabetes, smoking, dyslipidemia, diabetes, ya. Seperti tadi yang di depan, ya. Faktor risiko obesitas, ya, dyslipidemia, merokok, diabetes, ya. Gula, kolesterol, ya. Kemudian gula, kolesterol, kemudian hipertensi, obesitas, ya. Ini menyebabkan LVH dan MI, ya, myocardial infarct, ya. LVH itu left ventricular hypertension, ya. Terjadinya suatu diastolic dysfunction. Kalau MI ini systolic dysfunction, ya. Jadi ketika ventricle itu membesar tebal dindingnya, ya, namanya pembesaran secara konsentrik, ya, namanya konsentrik. Maka apa? Maka ketika membesar seperti itu, maka diastolic dysfunction. Sistol itu apa? Dari atrium mengisi ke ventricle itu mengalami kesulitan, namanya diastolic dysfunction, ya. Dan gabungan dari ini semua adalah CHF, ya, congestive heart failure. Dan apabila tidak diobati, berhubung dengan jalannya waktu, terjadinya suatu kematian. Ya, komplikasinya adalah hipertensi krisis, ya. Ingat tadi, ya, tekanan darah yang tinggi, malignan, susah diobati. Tadi apa penyebabnya yang paling sering? Apa? Tumor adrenal tadi, Dok. Iya, tumor adrenal, ya. Betul. Hipertensi krisis ini adalah severe and abrupt elevation of blood pressure, diastoliknya di atas 120 mm Hg. Ini adalah krisis hipertensi, ingat. 220/120. Ya. Itu krisis hipertensi. Itu akan menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Maka Anda harus turunkan kalau ada krisis hipertensi secepatnya, ya, dalam waktu 24 jam harus segera turun. Tapi kalau krisis hipertensi yang sudah sampai kena event, kena suatu komplikasi akut, misalnya serangan jantung atau stroke, maka turunkan dalam 1 jam. Paham, ya? Simptomnya apa? Papil edema, progressive renal failure, encephalopathy, ya. Nah, terus kemudian most common cause is untreated hypertension. Goalnya slowly decrease blood pressure. Nah, klasifikasi hipertensi krisisnya adalah hipertensi krisis itu dibagi, dikategorikan dengan derajat dari kerusakan organ, ya. Hipertensi emergency ini is severely elevated and there is evidence of target organ damage, ya, especially pada otak. Hipertensi urgensi meningkat tapi belum ada target organ damage. Jadi hipertensi krisis itu ada 3 sebenarnya, ya. Yang pertama adalah accelerated malignant hypertension.
Jadi hipertensi malignan itu gawat yang accelerated, meningkat dengan cepat. Kemudian kedua adalah emergency hypertension. Yang ketiga adalah urgency hypertension. Ya. Emergency, jadi kalau dulu gini, yang pertama accelerated malignan. Dulu 120/80. Tiba-tiba di suatu titik Anda periksa menjadi 180/120. Ini sama dengan accelerated malignan. Nah, kalau dia ya tidak ada target organ damage, namanya urgency. Kalau sudah ada target organ damage, misalnya pada otak, ya stroke misalnya, maka terjadi suatu hipertensi emergency. Hipertensi emergency itu adalah bagian dari krisis hipertensi. Ya, ingat ya batasannya tadi seperti yang ini saya sebutkan tadi. Semuanya 140/90, khusus untuk orang tua di atas 60 tahun 150/90. Ya. Ini untuk memodifikasi modifiable risk factor ya. Dan seterusnya, lifestyle modification, berat badan harus turun. Berat badan bisa menurunkan tekanan darah sampai 20 mm lebih. Ya, tidak makan garam, olahraga rutin, tidak minum alkohol, mengadopsi DASH diet ya. DASH itu tahu nggak? Ada yang tahu DASH diet nggak? Ada yang tahu DASH? DAS ya? Dietary approach to stop hypertension. Ya, itu adalah pola makan diet untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Dan tidak boleh merokok ya. DASH diet Anda bisa buka di sini ya. Ya, apa intinya? Banyak makan sayur, buah-buahan, dan low fat dairy product. Ya. Kemudian garamnya maksimal 2,4 gram sehari. Ya, ini mayoritas pasien hipertensi itu memerlukan obat darah tinggi gabungan. Kita bisa lihat di sini ya. Ya, tekanan darahnya stage 1. Ini ya kita bisa lihat sini average of number of antihypertensive medication. Ternyata mayoritas memerlukan paling tidak 2 obat darah tinggi. Bahkan ada yang sampai 3 untuk menurunkan tekanan darah di bawah 140/90. Nah, obat-obatannya bisa vasodilator, ada yang golongan direct arterial vasodilation, sodium nitroprusside, ya. Kemudian alpha receptor agonis, clonidine, ya. Terus kemudian summary-nya ya ini ya, lifestyle modification, kemudian tentukan tujuannya ya, 140/90 ya. Terus kemudian berikan obat awal ya tanpa compelling indication atau dengan compelling indication. Compelling indication itu adalah indikasi yang memaksa. Misalnya apa? Gagal ginjal. Tadi sebutkan kan, gagal ginjal tadi pilihannya apa? Obatnya darah tinggi? Cuma 2. Ingat? ACE dan AIRA atau ARB. Ya, kalau gagal ginjal, kelainan ginjal, pilihannya ACE dan ARB. Ya, kalau orang dengan kelainan stroke, ACE dan HCT. ACE inhibitor dan HCT. Ya, seperti itu. Orang hitam, tadi apa pilihannya? CCB. Ya. CCB, CA channel blocker. Tadi tahu kan? CCB apa? Pilihan apa yang misalnya apa? Golongan CA channel blocker itu apa, Dek? Amlodipin, dokter. Ya, golongan dipin ya. Nifedipin, amlodipin, atau golongan atau verapamil, diltiazem, itu seperti itu. Ya, ini stage 1 hypertension. Kalau tanpa compelling indication, maka selalu thiazid nomor 1. Ya. Kemudian kalau stage 2 hypertension, thiazid juga nomor 1, tapi kombinasi. Ya. Kemudian kalau
dengan compelling indication, ya, lihat sesuai dengan penyakitnya. Ya, seperti itu ya. Kalau belum sampai mencapai target, ya, kemudian cukupkan dosisnya, dioptimasi dosisnya, ya, sampai ketemu tekanan darah yang diinginkan, atau konsulkan kepada spesialis penyakit dalam, ya. Nah, ini compelling, kita lihat ya, compelling indication in general non-black population, semua bisa, ya. Kalau black population, diacid or CCB, ya. Kalau CKD, ACE atau ARB tadi ya. Kalau up titrate or add therapy after 1 month, if the basic goal not achieved, ya, don't use ACE and ACE inhibitor and ARB together. Jadi nggak boleh Anda pakai kaptoplik dan tantan, nggak boleh. Ya, jika lebih dari 3 obat diperlukan, maka rujuk ke dokter spesialis, ya. Mengapa tidak semua pasien berespon kepada terapi? Yang pertama adalah non-adherence to terapi, tidak patuh, ya. Kemudian adanya drug-related causes seperti efek samping atau other condition, mungkin dia punya kelainan di lambung, mungkin dia lagi kemoterapi, dan seterusnya. Ada secondary hypertension karena penyebab primernya belum diobatin, kemudian adanya volume overload. Ya, ini penyebab dari hipertensi yang resisten adalah pemeriksaan yang tidak sesuai, tidak proper, kebanyakan makan garam, ya, inadequate diuretic therapy, ya, kemudian medikasinya ini dosisnya tidak cukup, atau ada interaksi obat, ya, misalnya menggunakan NSAID, ya. Tahu NSAID, ya? Tahu? Wines, obat inflamasi non steroid. Tahu obatnya apa? Misalnya apa? Tahu, Dek? Halo? Yang bisa membantu? Felicia mungkin? NSAID nggih, Dok? Ya. Nggih. Apa misalnya? Ibuprofen. Ya, ibuprofen, ya. Kirim. Ibuprofen, asomefenamat, ya, dan seterusnya, ya. Itu. Kemudian terlalu banyak alkohol intake, ya. Kemudian identifiable causes of hypertension. Ya, ini yang bisa diidentifikasi adalah sleep apnea, ya, tidur tidak nafas. Kemudian drug induced, ya, misalnya obat tertentu, obat pilek gitu, Decolgin misalnya, Nosep, ya, itu menyebabkan penekanan tekanan darah yang mengandung ephedrine, mengandung kafein, paracetamol, Botrek gitu, ya. Botrek, ya, bukan paracetamolnya, Botreknya itu. Misalnya mengandung kafein, ya, itu meningkatkan tekanan darah, penyakit ginjal, primary aldosteronism, neovascular disease, chronic steroid therapy, inducing syndrome, biochromocytoma, coarctatio aortanya mengalami coarctatio, ya. Nah, salah posisi seperti itu, ya. Kemudian thyroid or parathyroid disease. Ini kalau primary aldosteronism, gejalanya hipertensi, hipokalemi, ya, khasnya di sini, ya. Aldo dan dibanding PRA rasionya lebih dari 20, ya. Kemudian biochromocytoma, ya, paroxysmal hypertension, headache, palpitation, respiration, biochromocytoma, ya. Kemudian Cushing syndrome, weight gain, moon face, adanya strie selulit pada perutnya, abdomen, ya. Kemudian proximal muscle weakness and hyperpigmentation. Kemudian hipotiroid, ini weight gain, pedal edema, konstipasi, cold intolerance, ya. Hipertiroid, jadi hipotiroid juga akan meningkatkan tekanan darah, hipertiroid juga meningkatkan tekanan darah. Obstructive sleep apnea, daytime somnolence, sepanjang waktu dia ngantuk, ngorok, ini tandanya ngorok, ya. Obesitas, kemudian akantosis nigricans, di hitam-hitam di leher, ya, di ketiak, seperti itu.
kemudian renal parenchymal disease, nodular pedal edema poor head, kemudian renal artery stenosis ya, uncontrolled hypertension, flash pulmonary edema, increased creatinine with ACE inhibitor ya. Ya. Jadi kalau ada orang dicurigai adanya arteri renal stenosis itu kalau Anda gunakan ACE inhibitor, kreatininnya tambah naik. Nah, ini tanda dari renal artery stenosis. Ya. Kemudian coarctation aorta ini gejalanya adalah sakit kepala, epistaxis, delay pulse in lower leg, blood pressure difference-nya lebih dari 20/10. Ya. Kemudian between upper limb and lower limb ya. Kemudian intrascapular ejection murmur. Taunya dari color Doppler and echocardiogram bisa ketahuan. Ya, ini evaluasi untuk secondary hypertension adalah eksaminasi dari ukur dari usianya, BMI-nya, drug induced ada enggak, TiOD-nya lihat dengan fundoskopi ya untuk melihat tadi pendarahan pada retina ya. Kemudian cek ABPM ya untuk memastikan tidak adanya white coat hypertension dan seterusnya. Ya, selanjutnya look for a clue to secondary cause of Essence in table 3 ya. Selanjutnya kita lihat investigasi urum kreatinin dan seterusnya ya. Kalau primary hyperaldosteronism gejalanya ingat ada hipertensi, hipernatremi dan hipokalemi. Ingat-ingat ya ini ya. Ya. Kemudian pheochromocytoma ini 24 jam metanaprid dan normetaneprid meningkat lebih dari 3 kali ya. Cushing syndrome, jadi ya itu adalah jam 8 sama midnight serum kortisolnya, kita bisa ukur di situ. ACTH-nya juga berapa. Ya, kemudian obstructive sleep apnea dengan polisomnografi ya, untuk dengan gambaran seperti ECG tapi pada otak ya. Nah, summary-nya adalah two type hypertension, primary and secondary. Dan ingat kalau tidak terkontrol menyebabkan terjadinya stroke, maka diperlukan risk factor modification ya. Lifestyle management and drug therapy. Dan gunakan ya, sebagai pelengkap dari GNC 7. Oke, dari sini adik-adik. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan karena memang ilmunya banyak ya. Silakan, ada pertanyaan? Untuk menentukan ada atau tidaknya organ damage itu bagaimana gitu, Dok? Tadi itu. Dengan siapa ini saya bicara ini? Salosa, dokter. Salosa ya. Ya dengan tadi, dengan pemeriksaan tadi ya, rekam jantung, barium kreatinin tadi ya. Nih. Kalau target organ damage itu dengan pemeriksaan. Nah, ini dia. Ya. Pemeriksaan fisik. Kalau Anda temukan jantungnya membesar, ya kardiomegali, jadi HHD. Kemudian lihat kaliumnya, kreatininnya, kolesterolnya, gula darah, asam urat, dan urinalisis. Kalau ada protein uri, berarti ada CKD, ada kebocoran ginjal. Ya, jadi hipertensif nefropati karena tekanan darah tinggi. ECG juga bisa menentukan nanti, oh terjadi pelebaran ventrikel jantung. Ya, jadi LVH atau LAH, left atrial hypertrophy, atau RVH, semua ketahuan dari sini. Ya, ekokardiografi, terus fundoskopi untuk mata tadi. Ya, kalau ginjal cukup dari ini urinalisis, kreatinin cukup. Ya, kemudian secondary hypertension tadi, tahu dari mana? Dari kolesterol, dari kadar gula, ya dan seterusnya. Kalau potasium tadi untuk lihat pheochromocytoma, ya, tumor anak ginjal. Oke, jelas, Adik? Soalnya? Ini jelas, dokter. Izin bertanya lagi, dokter. Ya. Berarti semua jenis hipertensi krisis itu harus masuk rumah sakit ya, Dok? Oh iya, harus. Karena penata lasanya di rumah sakit.
Harus turun mencapai target turun 20% dari MAP awal. Ya, dalam 1 hari. Tapi kalau sudah sampai emergency hypertension, gawat darurat hipertensi, maka harus turun 1 jam. Oke. Tahu cara ngitung MAP? Tahu cara ngitung MAP? Belum, dokter. Tidak, dokter. Satu sistol tambah 2 diastol dibagi 3. Contoh ya, 180 per 100. Satu sistol 180 kali 1 ditambah 200 kali 2. Kan diastolnya harus 100. Kali 2 berapa? 200. 180 tambah 200, 380. 380 bagi 3, 100 berapa? 26. Ya enggak? 126, 127. 126 sekian. Seperti itu. Itu turun 20% dari situ. Misalnya dari 126 ya, katakan 126 ya, 125 lah ya, 125 turun 20% berarti berapa? 125 kalikan 1/5 berapa? Sama dengan 25 ya, maka turun 25 menjadi 100 MAP-nya. MAP 100 itu kurang lebih tensi 150 per 150 per bagi 3 ya. 150 per 8 per 75. Ya, 150 per 75 berapa? 150 1 sistol tambah 2 diastol, diastolnya 75 kan? 75 kalikan 2 150. 150 tambah 150 300. 300 bagi 3 100. Paham ya? Ada lagi? Tanyakan. Izin bertanya, dokter. Jadi kan semisal ada orang yang sudah lanjut usia, mungkin usia 50-an ke atas, terus untuk hipertensinya tuh ada di stage 1 di angka 140 per 90. Nah, beliau ini biasanya tetap kontrol, mungkin bisa rutin kontrol, tetapi tetap tidak menurun. Apakah semisal beliau masih mempunyai hipertensi di angka 140 per 90 atau stage 1-nya itu dan tidak menurun, apakah itu bisa menyebabkan hipertensi menyebabkan komplikasi yang lainnya gitu, dokter? Maksudnya gimana? Mungkin bisa nyebabin penyakit yang lainnya gitu gara-gara hipertensi. Kalau nggak diturunkan? Tapi beliau kayak sudah lanjut usia gitu, dokter. Biasanya untuk angkanya sendiri di 140 per 90, tapi memang nggak mau turun-turun gitu loh, dokter. Oh ya, umurnya berapa? 50 ke atas, 55 lah gitu, dokter. Ya, kalau 55 harus diturunkan pakai obat berarti. Oh. Jadi turunkannya pakai pertama lifestyle modification ya, olahraga. Ya, pertama jangan makan garam tadi. Nanti ada garam yang garam rendah natrium. Ada mereknya, ada Lososa, bukan Salosa ya, Lososa. Lososa itu low sodium salt ya. Garam rendah natrium. Sodium kan natrium sama. Ya, Lososa, ada Lososa, ada Nutrigaram, ada Nutrisalin, ada banyak merek di pasaran. Pakai garam itu dan maksimal 2 gram sehari ya. Kurang dari 2 gram. Kemudian turunkan tekanan darah. Ya. Dengan apa? Turunkan berat badan. Berat badan itu kalau dari gemuk ke kurus itu bisa turun 20 tensinya. 20 bayangkan. 140 turun 20 jadi 120. Normal udah. Ya, belum lagi yang dari tidak makan garam tadi. Jadi orang yang diet tidak boleh makan di warung. Jadi kalau diet tapi makan di warung sama dengan tidak diet. Oke. Terus tidak boleh makan alkohol. Jadi ya, tidak boleh makan alkohol, tidak mengkonsumsi obat-obatan
NSAID, ONS ya. Tidak pakai obat hormonal, banyak penyebab yang harus disingkirkan. Tidak merokok, ya, olahraga rutin, harus minum obat kalau nggak berhasil. Kalau berhasil dengan tadi semua itu ya nggak usah minum obat. Ya, paham ya? Oke. Lagi? Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jelas semua ya? Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kuliah ya. Seksi kardiologi ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi semuanya ya adik-adik. Ya, jangan lupa tutup hari ini dengan doa, dengan mengaji ya. Paling tidak baca Al-Mulk ya. Semua bisa ngaji kan ya? Baca surat Al-Mulk ya. Syukur kalau Anda baca-baca yang lain, Al-Waqiah, Sajadah, dan Yasin. Lebih baik lagi. Oke? Semoga jadi ilmu yang manfaat bagi semuanya. Ya, saya minta maaf dari adik sekalian. Terima kasih. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.